Aku percaya kita semua bisa hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan. Aku percaya juga kita hadir di tempat ini dengan keadaan yang berbahagia, dan jikalau tidak, izinkan Tuhan untuk datang hari ini. Kita rasakan hadiratnya. Kita akan menyembah Dia. Kami hamba-Mu Tuhan. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Percaya Tuhan, Kau dahsyat, berkuasa, berkuatamu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, berkuatamu heran. Iman kami Tuhan. Berkuasa
Sembah syukur kami Tuhan. Oh, Kau Raja kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada kuasa lain yang jauh lebih besar daripada Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang nyata Tuhan. Izinkan kami untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Berkati kami, ajar kami untuk menerima kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. And this youth ready to praise Jesus even more. We're gonna praise His name. Let's clap your hands. 1, 2, 3. You are here as we lift You up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. Lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this tidal praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over
away my pain. To my morning, you turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise for His good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Into my sadness, into gladness, into my sorrow, into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, it's you. My sadness into gladness, you turn my sorrow into joy, Jesus. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. One more time. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Woo! Kita percaya di sini kita punya Allah yang dahsyat, amin. Woo! Mari kita puji Dia lebih lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Sebut namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita punya Allah yang besar, amin. Dia Allah kita yang dahsyat. Kita mau sorakan kembali. Come on, and it's you. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk duduk. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDCU selama 1 minggu ke depan. Teruntuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDCU mempunyai 2 tempat ibadah, yang pertama di Central Park Apella Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join Circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regis setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau
We're gonna worship Him. We're gonna worship the greatest power yang memberikan kita keselamatan, yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. We worship you, Jesus. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau yang cukupkan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Kami percaya kami menang di dalam-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu di atas kami, Tuhan. Kau yang urapi setiap kami, Tuhan. Yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang sedih, Tuhan. Kau yang berikan semua kedamaian, semua kesejahteraan, Tuhan. Kami nyatakan iman kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang kami puji, Tuhan. Ini hamba-Mu, Tuhan. Kami siap Engkau pakai. If you want it, then work it in us, Jesus. If you want it, then work it in us, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kau yang layakkan kami, Kau yang bimbing kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Jesus. Ini iman percaya kami, Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Semua kekuatan kami, semua kelemahan kami, Engkau yang kuatkan. Semua kekurangan kami, Engkau yang cukupkan, Tuhan. Kau yang mampukan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Ini seruan kami, Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Angkat tanganmu. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh merasakan hadirat-Mu menjamah kami. Kami merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami juga rindu mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius. Oke, terima kasih kepada semua yang pelayanan pada sore hari ini, kepada booster, kepada Hype Boost, kepada Praise and Worship. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka semua guys. Ushers, backstage, camera person, semuanya nggak ada yang dikasih PK atau dikasih gaji atau full time, tapi semuanya mau melayani Tuhan. You guys are amazing. And Endisius, sebelum gue memulai sharing firman Tuhan gue pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah
di luar sana ada makanan, bener ya? Tadi kalau kalian masuk ada makanan ya, itu bukan buat kita. Ya, itu bukan buat kita. Tapi di depan sana itu lagi ada event dari Mission. Dan Mission nanti itu makanannya buat tim Pak Apolos dan kawan-kawannya. Karena itu nanti pas kita keluar, kita nggak keluar lewat pintu itu. Kita nggak keluar lewat pintu itu, tapi kita keluar lewat pintu yang di sebelahnya multimedia. Sebelahnya multimedia, sebelahnya situ. Nah, kita akan keluar di situ. Bagi kalian yang mau join circle, pintunya juga lewat situ nanti ya. Jadi di sana nanti full untuk makan-makan aja untuk timnya Mission. Jadi nanti yang mau join circle, meja registrationnya ada di pintu sebelah situ juga. Nah, itu adalah pengumuman yang pertama. Nah, pengumuman yang kedua guys adalah kalau NDC Youth mengadakan yang namanya Christmas Celebration, ya. Make sure kalian semua hadir. Tanggalnya kapan? Nah, itu important ya. Tanggalnya itu adalah 21 dan 22 Desember. 21 di CP, 22 di LW, oke? Jadi semoga kalian masih ada di Jakarta ya. Kalau ada yang keluar Jakarta, pulang dulu terus keluar negeri lagi. Kan Sultan, bebas. Nah itu yang kedua. Ya, yang ketiga yang gak kalah penting adalah NDC Youth. Aku mohon dengan segenap hati dan dengan segenap kerendahan hati, boleh gak selama kita share dengar firman Tuhan, boleh gak kita gak ngobrol? Boleh gak kita gak main HP? Karena ada beberapa DM juga masuk ke NDC Youth punya Instagram. Kalau ada beberapa jemaat itu terganggu ternyata. Ada yang terganggu karena ada yang main game, ada yang ngobrol, ada yang main HP. Nah boleh nggak only gonna speak for 25 minutes maksimum, sekarang udah 22 menit. Habis itu kalian bisa track lagi. Jadi dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk bilang ke kalian boleh nggak main HP dulu, nggak ngobrol dulu, oke? 20 menit maksimal, and then kalian boleh track guling-guling terserah, oke? Oke, nah ini juga bingung nih gua nih, karena hari ini bulan November, besok udah bulan Desember. Nah gue bingung kan, gue nih khotbah apa nih, purpose atau Natal? Ah ternyata adalah gerakan Roh Kudus, bilangnya Natal aja, oke. Karena itu sepanjang bulan Desember, NDC Youth mengambil tema Discovering Christ in Christmas. A very important message guys, karena kita masuk bulan Desember, biasanya itu kita langsung mau belanja, mau shopping. Ada banyak diskon kalau Natal namanya apa? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue cuma ngetes doang. Christmas sale, itu oke lah, apalah. Mungkin ada 24 mungkin, wah gue nggak tahu. I don't know. Tapi banyak yang nungguin tentang sale. Gue juga sama istri kan baru nikah nih the first year. Kita udah nggak sabar juga mau bikin pohon Natal. Ternyata pas dicek harga pohon Natal 5 juta, nggak jadi bos, mahal banget. Nah tapi excited banget nih udahan nih. Setiap hari kita nyalain music Christmas. Ada banyak dari kita juga mau pacaran Christmas Christmas dinner sama pacar. Ada nggak di sini? Ini mata gue picek atau gimana sih? Ya, kok Iwan aja Christmas dinner masa lu kalah? Ya kan? Ya, gue juga mau Christmas dinner. Ada banyak yang mau Christmas dinner sama circle-nya. Salah nggak? Enggak salah. Hajar gak? Hajar. Yang lagi menggebet boleh Christmas dinner gak? Hajar bos. Momentum ini bos. Traktir yang makan enak bos. Tapi jangan ngutang. Ya, malu. Ya. Lanjutkan, ya kita mau beli kado silahkan. Tetapi jangan sampai kita lupa esensi dari Natal itu sendiri, amin. Gonna discover Christ dalam Natal ini. Saking sibuknya kita dengan perayaan dan lain sebagainya, kita banyak kehilangan esensi dari Natal yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa perayaan sesungguhnya adalah tentang pribadi yang sangat spesial, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita belajar mengenai discovering Christ in Christmas. Kita belajar lebih dalam mengenai pribadinya Yesus, ya. Kita akan baca pertama-tama dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 dan 23. Dikatakan demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
Dan mereka akan menamakan dia, yang gede suaranya dia, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena itu judul sharing firman Tuhan gua pada sore hari ini, gua beri judul Immanuel, atau yang berarti God is with us, Tuhan beserta dengan kita. Ya, kalau kalian tahu Endisius, prophecy, bahasa Indonesianya apa? Nubuatan. Nubuatan mengenai Immanuel ini, itu udah dinubuatkan dari Yesaya 7 ayat 14, kalau kalian bisa baca nanti. You guys can search, dari ratusan tahun yang lalu nubuatan mengenai Immanuel itu sudah dinubuatkan. Baik Yesaya maupun Matius, keduanya menegaskan bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem akan dinamakan Immanuel. Nah, kita belajar bersama-sama Yesus yang adalah Immanuel. Yesus yang adalah Tuhan beserta dengan kita. Itu maknanya apa dalam hidup kita? Faedahnya apa dalam hidup kita? Apa yang bisa kita pelajari dari Allah atau Tuhan adalah Immanuel. Yang pertama Endisius. Immanuel berarti Allah datang untuk melawat kita. God's personal visit. Ya, jadi Immanuel itu berbicara mengenai Allah datang untuk melawat kita. Pertanyaannya, melawat itu maksudnya apa, Koje? Siapa yang ikut youth camp? Endis youth camp tahun ini angkat tangan. Tahun depan ikut lagi, yes? Oke. Khotbahnya Ko Iwan, khotbahnya gua, khotbahnya Pak Yosia. Kita selalu ngomong apa? Tuhan datang melawatlah setiap kita. Pertanyaannya, lawat itu apa? Ketika kita berdoa, Tuhan lawatlah saya. Maksudnya apa dari lawat? Definisi dari melawat itu youth adalah next. Nah, artinya berjamu, bertamu, atau mendatangi. Jadi ketika kita berkata Tuhan lawat saya, artinya Tuhan bertahtalah di hati saya. Tuhan take control, Tuhan datangilah, Tuhan pimpinlah. Nah, itu yang dimaksud dengan melawat. Saya ingin berbicara Endisius, kalau jangan pernah mengecilkan kuasa dari lawatan. Karena sekali dilawat itu bisa mengubah hidup kita, amin. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ada banyak dari kalian yang NDC Youth Camp dilawat Tuhan, benar? Ada yang merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan mengubah hidup kalian. Ada yang bilang, Koje, aku kayaknya ada special calling nih, aku mau full time melayani Tuhan nih, dan lain sebagainya. Jangan pernah mengecilkan kuasa dari lawatan atau visitation. Ada sebuah cerita di gereja di Bandung, aku 2 minggu lalu ikut sebuah namanya apa tuh? Kayak kelas conference gitu ya. Dari gereja Bandung bilang, mereka tuh punya strategi yang namanya visitation atau lawatan. Dan dikatakan ketika mereka gereja ini punya strategi melawat orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan, melawat anak-anak dari kampus yang sulit untuk diketemukan, yang hatinya masih keras. Ketika dilawat, ada banyak yang ditolak, benar. Cuman ada juga yang menerima dengan baik dan hidup dari anak yang dilawat ini mengalami perubahan. Karena itu jangan mengecilkan kuasa dari lawatan. Ketika kita bilang Tuhan lawatlah saya percaya ketika Tuhan melawat kita, hidup kita diubahkan. Masalahnya begini, ada banyak dari kita bilang, kok aku gak merasakan Tuhan sih? Tuhan, kok aku gak merasakan Engkau di tengah masalahku, di tengah problemku, di tengah keluargaku, di tengah studiku, di tengah pacaranku. Gak dapat Tuhan. Kenapa aku udah berdoa semuanya gak dijawab? Jangan salah Endisius. Mungkin Tuhan ini sudah melewat kita. Cuman tanpa kita sadar, kitanya yang say no kepada lawatan Tuhan. Coba kalian jujur, telaah diri kalian ini terima gak sih lawatannya Tuhan? Terima gak sih zamannya Tuhan? Kalian udah buka hati gak sih? Buka hati belum sih? Makanya youth camp ini, kalau ada youth camp lagi itu keren banget. Kenapa? Ya kan, kalau sekarang kalian datang kan masih belum kenal, belum anget. Youth camp nanti udah main-main game, udah capek, udah lemes. Nah tuh saat-saatnya dimana kita lagi vulnerable. Kita baru buka hati itu biasanya. Lain sebagainya. Jangan sampai Endisius di Natal tahun ini
Kita dikunjungi Tuhan, tapi kita nggak membuka pintu kita untuk Tuhan. Kita melewati lawatan dari Tuhan. Jangan sampai kita kayak kota Yerusalem. Dalam Lukas 19 ayat 44, Yerusalem itu dia missing out. Dia melewati lawatan Tuhan. Sampai Yesus menangis, dikatakan demikian. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi guys, kalau kalian baca di ayat 41, itu kota Yerusalem itu menolak Yesus. Sampai Yesus menangisin, aduh lu semua, gue lawat, lu tolak gue. Sampai Yesus menangis kepada kota Yerusalem. In this moment, in this Christmas, in this youth, jangan sampai kayak kita kayak kota Yerusalem. Jangan sampai kita bilang, kok gue gak merasakan Tuhan. Coba jujur dulu, kalian udah buka hati belum untuk menerima lawatan Tuhan? Jangan sampai kita miss out Natal tahun ini. Kalau kalian punya temen yang datangnya itu cuman Paskah, ulang tahun gereja, sama Natal, jangan dibully. Jangan dibully, ajak. Kalau mereka mau, untung masih ingat Tuhan. Untung masih ingat ke gereja. Jangan sampai kalau hatinya udah batu kan, mau gereja enggak? Percuma dan sebagainya. Ajak mereka. Ya. Jangan sampai kita kehilangan atau miss out. Immanuel berarti Allah melawat kita, Allah visit kita. Ya, jangan sampai we're missing out the moment ya. Dan ketika Tuhan melawat kita, seluruh hidup kita diubahkan. Yang percaya katakan amin. Masih semangat? Masih belum main HP kan? Masih belum ngobrol ya? Yang ngobrol gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita akan ngobrol habis ini. Canda, gue gak kelihatan, mata gue picak anyway. Yang kedua, Immanuel itu berarti Allah yang jauh mau menjadi Allah yang dekat. Nah ini Immanuel. Transcendent God to immanent God. Transcendence itu berarti tidak bisa dicapai atau jauh. Immanent itu berarti dekat, kayak di samping kita. Ya. Immanuel itu berarti Allah yang jauh mau menjadi Allah yang dekat. Tuhan yang jauh di atas mau menjadi manusia. Allah yang tidak terhampiri mau turun ke bumi. Ya. Nah, ini sangat penting in this youth. Meskipun Allah berada di luar jangkauan dan pemahaman kita, Ia memilih untuk mendekat tinggal di antara kita, bahkan memasuki hati kita melalui Roh Kudus. Dalam Galatia 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita pun memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat menyebut Tuhan Bapa kita. Dimanapun kalian berada, kalau katanya lagu Charlie Puth, one call away. I'm only one call away. Kalau kita telepon bapak kita kan lewat WA. Bentar. Nanti abis ini nyanyi di circle lu lah. Kita bisa call bapak kita. Kalau bapak di jasmani kita, kalau Kaiden telepon Ko Iwan lewat WA Ko Iwan ya. Om, kalau anaknya telepon Om lewat WA Om ya. Kalau bapak kita yang di sorga lewat apa? Lewat doa. Dimanapun kalian berada bisa call Tuhan kita lewat doa kita. Kenapa? He's only one call away, one prayer away. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian baca perjanjian lama, kan jauh. Kedatangan Tuhan itu membuktikan Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang jauh mau dekat sama kita. Kita punya hubungan yang sangat baik dengan beliau, dengan Tuhan kita. Efesus 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, kalau sekarang itu udah termasuk kita semua. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13, ayat yang keren banget, ayat yang luar biasa banget dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Allah yang jauh jadi Allah imanen dekat lewat perantaraan dari Yesus Kristus. Ya.
Karena itu Immanuel berarti Allah dekat dengan kita, Allah di samping kita, Allah berjalan bersama dengan kita. Itu Immanuel. Jadi Immanuel berarti yang pertama apa tadi yang disius? Lupa, gua tanya di satu orang nih. Apa tadi? Lawat, bagus Yori. Yang kedua, Immanuel berarti Allah yang transenden menjadi imanen, ya. Yang ketiga yang gak kalah penting Endisius, Immanuel itu berarti Allah menjanjikan kehadirannya yang terus menerus atau berkelanjutan. Dalam bahasa Zimbabwe-nya, a promise of God's continual presence. Jadi Allah terus bersama dengan kita throughout every season of our life. Kalau lagunya favoritnya Ko Iwan, ada yang tahu nggak? Kan Joy tadi kan Joy udah nyanyiin ya. Lagu worshipnya tahu nggak? Lagu favorit Ko Iwan. Langsung biasanya bersamamu Bapa. Tapi ada satu kalimat yang berkata, aduh rendah banget. Ada satu kalimat yang bilang, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi ketika kita berkata Immanuel itu berarti kehadirannya yang terus menerus. Continual presence. Immanuel berarti bukan hanya sekedar peristiwa masa lalu. Namun yang berlangsung hingga saat ini dan yang terus menerus hingga masa depan kita dalam setiap musim hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu Immanuel. Kalau saya boleh deskripsikan, saya boleh elaborasi sedikit. Artinya apa Immanuel? Kehadirannya yang continual atau terus menerus. Artinya apa? Allah hadir dalam setiap kesulitan dan setiap kemenangan kita. Allah hadir dalam sakitmu. Tuhan hadir dalam pedihmu. Tuhan hadir dalam tetesan air matamu. Tuhan hadir dalam kemenanganmu. Ada yang lagi diberkati, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Minum sebentar guys. Kita seringkali menghadapi pergumulan yang berat. Yang mungkin kalian merasa, wah gila nih sulit banget nih Tuhan. Koje sulit banget nih, Ko Iwan sulit banget. Kalian share ke circle leader kalian. Namun dengan nama Immanuel, sekali lagi, namun dengan nama Immanuel kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia gak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dalam saat-saat yang sulit Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan bagi kita. Yang percaya katakan amin ya. Pertanyaannya begini, seperti poin yang pertama, udah pernah membuka hati belum untuk Tuhan datang? Membuka hati belum untuk menghampiri? Membuka hati, ya. Kadang-kadang Tuhan udah bilang, gue udah mau bantuin lu. Bos, nama lu siapa sih? Yori, gue udah bantu lu Yori. Kok Yori, gue udah mau bantu lu. Priscilla, suami lu kan susah. Suami lu kan berat nih, ini bini gue istri namanya Priscilla. Priscilla kan lagi susah nih, punya suami ini keras kepala. Sulit dikasih tahu, diocehin marah balik, ya kan? Nggak pernah mau nabung, makan enak mulu. Curhat gue jadi. Nah. Tuhan bilang, gue udah mau bantuin lu nya nggak mau ambil tangan gue. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pertanyaannya, mau nggak kita ambil tangannya? Tuhan hadir dalam setiap kesulitan dan kemenangan kita. Lalu apa lagi? Allah hadir dalam setiap langkah hidup. Ya, Tuhan menyertai kita senantiasa, selalu, bahkan dalam setiap langkah yang kita ambil. Tuhan beserta dengan kita. Bahkan dia kadang-kadang tuh kasih arahan. Kadang-kadang dia kasih tujuan. Bahkan dia kasih tuntunan. Dia kasih tanda-tanda. Tapi kitanya gak mau dengar dan sebagainya. Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kita.
dalam setiap aspek hidup kita, hingga pekerjaan, keluarga, pertemanan, hingga keputusan-keputusan yang sekecil apapun. Tuhan hadir dan ingin turut serta dalam segala hal. Dia bukan hanya Tuhan yang ada dalam gereja atau ibadah, tetapi dia menyertai kita bahkan di luar gereja, di luar ibadah. Penyertaannya tetap sempurna dalam hidup kita. Immanuel itu berarti Allah hadir dalam setiap langkah hidup. Ini masih poin yang ketiga by the way ya. Poin 3 ini ada poin-poin lagi. Ya. Poin yang terakhir dari poin yang ketiga. Allah berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Kalau kalian baca dalam Matius 28 ayat 20, dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa tidak ada satu pun waktu atau tempat di mana Tuhan tidak menyertai kita. Ya. Karena itu yang disius, di akhir sharing firman Tuhan gua hari ini, ya gua nggak lama khotbah, waktu gua udah habis, kalian udah nggak sabar pengen ngobrol kan sebenarnya kan, pengen main HP kan, ya udah nih bentar lagi nih, eyes on me, lihat gua sebentar, cuma 3 menit. Ingat ya, kalau kalian punya Tuhan Immanuel yang menyertai, yang melawat, yang membantu, yang menolong. Jangan sampai kalian punya pikiran-pikiran yang jelek. Mau bunuh diri lah, merasa sendiri lah, merasa gak berguna lah. Gue mau kasih tahu kalian tuh dikasihi. Punya Allah Immanuel, ingat itu. Gak boleh lupa. Dalam setiap musim hidup kita, salah, enak, sakit, dalam kemenangan, Tuhan beserta dengan kita. Gue sedih karena ada banyak anak-anak muda tuh gampang banget pengen bunuh diri. Bahkan kalau kalian tahu, aduh gue gak boleh ngomong sih kayaknya. Tapi ada orang terdekat kita bahkan udah join komunitas dalam gereja. Itu ada yang ini juga loh ternyata. Ada yang apa ya, ada yang kalah juga sama mental dan emosinya. Gue mau kasih tahu, jangan sampai kalian merasa bunuh diri itu adalah solusi. Ingat Immanuel, Allah beserta denganmu, amin. Masalah keluargamu sulit, ya udah lewatin. Apalagi kalau masalahnya karena konsekuensi kesalahanmu sendiri, hadepin, lewatin. Apalagi kamu punya masalah karena kesalahanmu sendiri. Iblis bilang apa? Gue gak pernah otak-atik hidup lu yang buat salah sendiri. Hadepin, jangan nyerah. Ada kekuatan dari Tuhan. Ketika lu mau nyerah dalam doa, lu ingat Immanuel. Amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Yesus melawat kita. Immanuel, dalam setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan beserta dengan kita. Karena itu yang disius, di akhir sharing firman Tuhan gue hari ini, satu hal aja yang gue mau pegang ini, keluar Immanuel. Kalau ada yang namanya Immanuel di sini, nama lu keren. Keren banget bos. Ya. Jadi satu hal yang gue inginkan, keluar Immanuel. Beserta dengan kita, berada dalam kita, di samping kita, kasih kekuatan dalam hidup kita. Immanuel, Allah melawat kita. Dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan beserta dengan kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ko Iwan, pinjam lagunya ya. Yuk kita bagi berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan
kasih-Mu. Yang percaya dengan segenap hati nyatakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Semua mata dipejamkan, semua hati tertunduk kepada Tuhan. Tuhan, jika Kau mendapati hati kami sedang kering jauh daripadamu, atau Tuhan, jika Engkau mendapati hati kami sedang dalam sebuah masalah yang berat, yang sulit, bahkan kami pun udah capek, kami lelah, kadang-kadang mau menyerah saja. Tuhan, kami percaya kalau Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau beserta dengan kami, dalam setiap kesulitan kami, dalam setiap kemenangan kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang melawat kami, Allah yang iman di samping kami, Allah yang presence-nya continual dalam setiap hidup kami mau deklarasikan dalam iman kami. Kalau kami gak akan menyerah Tuhan, kami akan maju terus. Kenapa? Karena Engkau beserta dengan kami. Kadang-kadang kami capek, kadang-kadang kami lelah, tapi Tuhan kami sadar Engkau adalah Allah Immanuel, Kau beserta dengan kami. Karena itu Endisius, mau gak kita ambil 1 menit untuk kalian berdoa sama Tuhan. Masalahmu apapun itu, Tuhan peduli, Tuhan tahu. Karena itu untuk 30 detik ke depan, sampaikan doamu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang lihat hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang tolong, Kau yang bantu, Kau yang lawat setiap hati kami. Kau yang lawat, Kau yang jamah hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, Endisius. Bersamamu Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Kami percaya Tuhan. Memberi pertolongan. We believe. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dong, dengan kedua tangan yang terangkat, angkat kedua tanganmu, deklarasikan dalam imanmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami jalan keluar, Engkau memberikan kami mujizat. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman Tuhan tinggal dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami bersama-sama mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam satu nama yang perkasa, Allah Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Oke, happy Saturday. See you next week. God bless you all and this youth.